Jadi di sini saya sudah meminta ChatGPT untuk mencarikan sebuah jurnal dan saya mendapatkan jurnal yang berjudul Chiral Drug Source Absolute Configuration Identification Pharmacological Application and Future Research Trend. Di sini sudah terindeks Q1 dan SGR 1,22. Di abstraknya dikatakan kiralitas adalah salah satu atribut penting dari alam. Obat kiral merujuk pada kelas obat yang mengandung pusat kiral dan struktur stereomolekuler dari enantiomernya, merupakan bayangan cermin yang tidak dapat ditumpangkan satu sama lain. 60% obat-obatan yang umum digunakan, termasuk obat-obatan dari pengobatan tradisional Tiongkok, TCM, bersifat kiral. Pengembangan enantiomer tunggal dengan efisiensi tinggi dan toksisitas rendah telah menarik perhatian yang cukup besar karena perbedaan signifikan dalam aktivitas farmakologis, proses metabolisme, dan toksisitas yang ditunjukkan oleh enantiomer obat kiral. Ulasan ini secara ringkas merangkum obat kiral, termasuk sumbernya, identifikasi konfigurasi absolut, aplikasi farmakologis, dan tren penelitian masa depan, khususnya dalam pengobatan tradisional Tiongkok (TCM). Nah, dari sini saya menemukan rumusan masalah, yaitu bagaimana enantiomer obat kiral mempengaruhi aktivitas farmakologis dan efektivitas obat, serta bagaimana metode pemisahan dan sintesis asimetris digunakan untuk memperoleh obat kiral dengan kemurnian tinggi. Nah, jawabannya saya temukan juga dari jurnal di bagian ini, yaitu enantiomer obat kiral dapat memiliki aktivitas dan efek yang berbeda, seperti thalidomide enantiomer R aman, sedangkan S beracun, seperti yang dikatakan di sini. DR enantiomer Alevites de pregnancy response MDS enantiomer has a teragonic impact. Nah, karena sifat fisik enantiomer identik, pemisahan resemat menggunakan metode kimia, enzim, atau kristalisasi benih diperlukan untuk memperoleh enantiomer murni. Selain itu, sintesis asimetris dan biokatalisis kini menjadi cara utama untuk menghasilkan obat kiral dengan kemurnian optik tinggi secara efisien dan ramah lingkungan. Seperti yang dikatakan di sini, yaitu karena sebagian besar obat memberikan efek farmakologis melalui interaksi dengan target dalam organisme, kiralitas obat memainkan peran penting dalam menentukan situs pengingkatan spesifik dan aktivitas farmakologis. Enantiomer obat kiral dapat memiliki efek farmakologis dan atau toksikologis yang berbeda. Akibatnya, pentingnya stereokimia telah meningkat secara signifikan selama beberapa dekade terakhir dan telah berdampak besar pada bidang pengembangan obat kiral. Pada dasarnya, menurut karakteristik farmakologis enantiomer, ada tiga jenis utama obat kiral. Enantiomer dengan sifat kualitatif dan kuantitatif yang identik, enantiomer dengan sifat kuantitatif yang berbeda, dan enantiomer dengan sifat kualitatif lainnya. Ini adalah ikatannya. Baik, sekian dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.